Ini tantangan-tantangan yang cukup berat, saudara. Melawan kemajuan teknologi ini Kak berat. Sampai terjadi perubahan pikiran. Lambak sampian pikirna setuju kau dina sampian. So sampian iokor musuh agama. Sampian nyari tunya nyari kasap. Okorna agama. Halal napa haram. Mungkin ukuran agama na hilang. Nyari PC okorna PC kor oleh PC. Dan kadang tanahnya situng sertifikatnya telo. Tanahnya situng jual telo kali. Ini terjadi. Pokok oleh PC makin nipu. Ini terjadi sama kita. Ini saya kata Kanjeng Nabi di sampai nyari mantok. Buk. Tetedung boleh. Buk. Gula pidato setengah mati. Sampai nunduk ke bebe tedung setengah mati. Tak pas pada setengah mati ini nih. Gula nih kamu tak kadung janji. Gula payah nih. Udah 2 bulan. Tak tedung sampurna malam. Gula dari Pontianak masuk Jakarta. Malam setengah situng gula beri Juanda. Setengah situng malam beri Juanda. Dak Madura gula. Dak Pak Sopu ke Madura. Kol sangat hol nang kuburan. Coba nang kuburan hol patut atau enggak ya dan kuburan. Hol 12 Maret. Setengah 2 kula mangkat ke Probolinggo. Dapat kantor maghrib. Istirahat sekejap. Payah gula bu. Gula pidato setengah mati sama nunduk ke bebe tedung setengah mati. Saya ke mak semak ikanto sokole gepak muana gini. Orang ngajar. Kan kurang ngajar nih. Gula datang Jawa pidato setengah mati. Sampai waduh ongguan setengah mati. Apa dia setengah mati nih bu? Buk. Sampai mangken bu. Nyare manto ini kadang-kadang okorna PC. Buk. Panci beda kopingan apa punten? Panci beda kopingan apa punten? Berempah. Bacan beda kopingan apa punten? Berempah. Sampean beda kopingan apa punten? Berempah. Pada persis. Pada ki. Pada. Tak pada kiai. Mun kope ngapanci kangkui teguan kiai. Kope ngabacan kangkui teguan kiai. Mun kope ngule kiai kangkui mirengaki nasihat. Mun kope ngule teh yangkui kangkui mirengaki nasihat. Pada mosok kope ngaba. Kope ngoreng napa kope ngabacan? Kope ngoreng napa kope ngabacan? Mun kope ngoreng terus akhir sokul. Mun kope ngabacan, napa pula pidato ya dan kope ngabacan? Kope ngoreng napa kope ngabacan? Edi ngaki. Pasang kuping. Kalau tamu yang datang ngangkui sepeda engkol. Ini sepeda engkol. Sepeda apa jalan kantor? Sepeda pancal. Incal pancalan. Ngangkui sepeda pancal. Sepeda nih parkir miring nang pagar jaring tadi tongkan sepeda. Sebini nikah tulih intar kasih laki kakak apa le pola orang tamu iro kak atanya peraban kak beda kak landi cucu makiki tade polan ngakui sepeda pan mungkin abutan mon sedateng ngakui Innova baru
ngangkui Avanza baru pas sebini tuli ka ada entar kasih laki kakak apa lek olah tamu tanya praben kak terima kak soki kak tang bengkoi bangun kak mun ke Probolinggo tak naik angkot pak naik mobil mantu pak terima pak soki pak engki dasar mata nama tebese. Asang kopi ngebuk. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu rela ridho tege anan yobar nang neraka sebab orang tuanya yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Ngiding ki kope ngoreng napa kope ngebecen ngiding ki ngiding napa iki ngiding segelak kae gua ngiding napa segelak napa ngiding lagi kope ni kali mangken obe pikir orang mun lambat ni kan nyare mantos ya sujud ke Allah nyare mantos ya salat nyare mantos ya akhlak kesae mun mangken ilang pokoknya soki banyak pesenah pikir sujud ke Allah apapun saking dari rosak ke bangsa Indonesia ni kemangken milih pemimpin dosa repes. Ada nang Islam ni kesampan mun terus selamat milih pemimpin, terus selamat apa punten? Terus selamat apa punten? Mun sampean terus selamat nyari pemimpin sesidik, pemimpin sejujur. Make tak bagi pese, mun pemimpinnya jujur, insyaallah rakyat sejahtera. Sampian milih pemimpin seamanah, seterpercaya yang tidak berkhianat. Sampian milih pemimpin seamanah tak berkhianat, maka tak agi bagi pese, insyaallah bangsa Indonesia akan sejahtera. Dari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Apalagi calon pemimpin dan pemimpin yang merekayasa pencitraan. Siapapun saja calon pemimpin atau pemimpin yang hanya merekayasa pencitraan, itu pemimpin bohong, pemimpin pendusta. Hai pemimpin bangsa, kau tidak usah merekayasa pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung pada tingkah lakumu terhadap bangsa Indonesia. Banyak pemimpin penipu, pura-pura sederhana. Supaya, oh ini pemimpin sederhana. Lihat bajunya itu. Sudah robek masih ditambal dia pakai. Pemimpin sederhana. Supaya dikatakan pemimpin merakyat. Masuk dek sar pasar. Ngakan neng sar pasar neng berung kene. Malek kocai merakyat. Padahal penipu. Banyak sekarang pemimpin yang menipu rakyatnya. Ketika menjadi calon bupati, calon gubernur, calon presiden, dia berpura-pura kayak orang sederhana, berpura-pura kayak orang yang merakyat, padahal serigala. Lah sampean tertepo. Dan sampean saya mata pese. Pas milih pemimpin sagi bagi pese. Jadi mun sampean makin andi bupati korupsi, gubernur korupsi, jaknya lagi. Saya salah sampean. Tak sampean saya milih.
ambuin tengkala kos nikah. Mohon pada pemimpin, calon pemimpin, agi bagi pese, kalak pesena, orang ngajak pele, mak jerah. Mak ambu, sadeng-gadeng rakyat, kenapa deng-gadeng? Ingat kita maturan aku lagi, pakai lu di Jakarta puluhan tahun, ingat kadang-kadang. Rakyat tidang-gadang, tidang badang, dan itu banyak mangken sapan tertipu, dibagi pele, akhirnya korupsi, makin negara ini kesoki, makmur, pakun rakyat yang sarah. Napa sahabat pak pemimpin maleng? Laporan Menteri Dalam Negeri 325 kepala daerah maleng. Kepala daerah ini kesetujuan Indonesia kira 540-an. 540 kepala daerah. 300 sekemi maleng, tambah banyak. Napa? Banyakan maleng ngeteretan. Gubernur Siti Maleng. Paling lucu Gubernur Riau. Gubernur masuk penjara. Kenteh. Masuk gubernur si Anyar. Tak ada bahasa tahun. Nyusul ke penjara. Kederu yang arah. Kok tidak dipakai otaknya itu. Dia menggantikan gubernur yang masuk penjara. Cuman 1 tahun. Nyusul dia. Masuk ke penjara. Lucu di Indonesia ini. Lah inilah saudara-saudara. Maka sampai memilih pemimpin ini di Indonesia dasarnya duit. Hancurlah negara. Deki pada pemilihan umum boleh. Ini. Membeda partai politik agi bagi pesena kalah. Partai jajak pele. Male jerah. Male ambu sadeng-gadeng rakyat. Mon sampian kalak peseni pele boleh sampai idang badang terus sampai kiamat. Tambu. Bola beda calon bupati, calon DPR, calon gubernur, agi bagi pese, calon presiden, agi bagi kalak pesena. Orang ngajak pele, mare jerah. Male ambu sadang badang rakyat menikah. 5 tahun rakyat didang-gadang. Kemai beri beras lo kilo lagi. Ini beri supermi. Ini beri pese. Berapa pese? Hah? Berapa? Saya ketemu sendiri mau ning gini ga? Punten kaya benih neremang ngatele orang sini kada. Orang ibri saya kata buku letak nerema kiai. Itu tukang tu umah. Ini masih paling tahu kan ya. Tukang tu umah sama. Maka bila pemilihan umum ni kesemakste sukses, tim sukses. Mun tim suksesnya tahun yang tak sukses pun, sukses terus. Ini ada tim suksesnya tak sukses pun. Sampai niki berapa minggu tadi tim sukses mesti sukses sampean. Ngerok pesena. TPL bola nengkok sukses. Dan ini ke dunia palsu. Mungkin Indonesia kan palsu melol. Kadang pengembangan ng hotel palsu, plastik. Mungkin bukan. Sampai beras palsu. Ini masuk ke Probolinggo beras palsu. Sampai beras palsu. Sampai air zam-zam ipa palsu. Nang Tanah Abang ni kepada jual air zam-zam. Botol persis dari kita. Bungkus plastik persis tolena ars, persis yang dari kita. Sena yang biasa yang somor. Jual 300.000 segalon. Ya Allah. Air zam-zam palsu. Beras palsu. Ijazahnya palsu.
Yang paling saya khawatirkan nanti bupatinya bupati palsu, gubernur palsu, menteri palsu, presiden palsu. Kiainya kiai palsu. Ya banyak. Tahun ini baca kitab emang kiai. Kalau surbannya mapan. Suruh baca kitab tak tahu. Jangan kiai palsu. Kenapa? Baru bolehnya kiai proposal ya. Masalah. Lah nikah macam itu, kenapa kapimi pasti tisnika? Ingki koncina hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang yang modalnya buruk dunia, nikah sempur setuju dengan kesalahan. Palsu, nikah palsu, sumbernya cuma satu. Hubbud dunya. Nikah saya kata kok sareng Kanjeng Nabi, mungkin lah dopak satu. Nikah dari segi kedunyaan. Saya kuda so sampean. Masuk oleh ajaran-ajaran saya tak bener. Saya menyesatkan. Ngaku agama Islam. Pencinta Nabi Muhammad. Pencinta keluarga Nabi Muhammad. Tapi nyatana maki-maki sahabat. Ngaperaki sahabat. Abu Bakar kafir. Umar kafir. Umatman kafir. Siti Aisyah kafir. Siti Hafsah kafir, padahal ngakono Islam pencinta Nabi Muhammad. Ini kemungkinan masuk ke Indonesia. Bulayin tari musuh pemimpinnya. Pemimpinnya kini gelar sudah profesor doktor. Datang ke campur gula. Ngajak dialog musuh gula. Ngajak musyawarah. Mari kiai musyawarah. Musyawarah apa? Biar pendekatan antara ahli sunnah dengan syiah. So, boleh jawab, boleh tak bisa musyawarah so sambian, tak bisa boleh diskusi so sambian. Apa kami tak bisa? Sebab neng kitab sambian, kitab nikah, halaman senikah, ada buaki neng kitab sambian. At-taqiyatu wajibatun la yarfauha ila ayyakhrujal qa'im wa man rafaha qabla khurujil qa'im faqad kharaja minad din. Nikah kita bersambian berdusta nikah wajib kesambian. Sampian wajib berdusta. Bencak pailang dusta nikah sampai dekik rabuna Imam Mahdi. Mon orang nikah tak berdusta, Imam Mahdi belum kita rabu, nikah kafir keluar dari agama. Pas katina apa kula diskusi so sampean mesti gendeng. Sampean mesti menipu. Sedangkan menipu nikah wajib bagi sampean. Nah, apa parlona sapan musyawarah so kula? Jadi sampean akan bohong, berdusta. Dak sampean ini berdusta hukum wajib. Kangkui abela ke mana sampean. Tak bisa kula musyawarah so sampean. Ore di seni kebaik. Agama na sampeyan ini kebenaran apa punten. Nikah nang kita besambian. Kita sampean ngocaki jak Sidina Ali penikah ampon elantek sareng Kanjeng Nabi kaangkui dadi penggantinya sampun Kanjeng Nabi tinggal dunia. Depon sampean Kanjeng Nabi ini kaalantek Sidina Ali dadi bekela, dadi gentena, dadi bekela. Dadi gentena nang desa Wadirah. Depon sampean ni saksi sang 150 sahabat. Ini kan yang kita bersampian. Bak bener nih. Jak Kanjeng Sina Ali nikah le lantik kangkui agen teh Kanjeng Nabi. Bak bener. Mon nikah bener. Waktu Kanjeng Nabi tinggal dunia, mi ada situng orang sia cereng. Sayyidina Ali penggantinya, mi sopung kan. Tapi nengeneng malah sahabat akompon nang Sakifah Bani Sa'idah, golongan muhajirin dengan Ansor. Kata Ansor, saya yang berhak menjadi pengganti Rasulullah. Kata muhajirin, saya yang berhak. Ini hadis-hadisnya. Setelah Sayyidina Abu Bakar memberikan penjelasan, orang Ansor menerima. Akhirnya Sayyidina Umar tarik tanah kangku elantik dadi pengganti Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar nolak.
tak pantas sengkok tetiban gantena Kanjeng Nabi. Mun Sayyidina Abu Bakar kiodi. Pas Sayyidina Abu Bakar sebeat. Lah nikah mun hadis Rasulullah jak Sayyidina Ali nikah elante. Dadi gantena Kanjeng Nabi. Ingki pada dua sahabat sejahat kan gula. Nomor sitong Abu Bakar jahat. Jalauning Sayyidina Ali elante sang Nabi dadi gantena. Mi mau Abu Bakar dadi gantena Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali jahat kan gula menurut kita bersampian. Mi jahat Sayyidina Ali. Sayyidina lantik so Kanjeng Nabi. Mi alantik Sayyidina Abu Bakar mi nyutujuin Sayyidina Abu Bakar dadi penggantena. Nika meroket apa sampian, mereka kita gula bunten Abu Bakar saya, Sayyidina Ali saya. Yang kita bunten, tak kaper bunten. Suatu aja nama manusia ni kaper kapi neng kita bersampian deh, tak gula. Benih neng kita gula neng kita bersampian, halaman senikah. Eko caki kanan nasu akhlaridatin ba'da wafatin Nabi illa salatatu. Al-Miqdad Ibnul Aswad Abu Darren Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Sedojana sahabat nika murtad. Sampun Kanjeng Nabi tinggal dunya mi murtad. Polan ator Abu Bakar panggaganten Kanjeng Nabi ni Sayyidina Ali. Nika syakub murtad kapi. Cuma kari telok saya tak murtad. Al-Miqdad Ibnul Aswad, Abu Darren Al-Ghifari dengan Salman Al-Farisi. Nikah kita bersambian. Mun Abu Bakar nikah kaper, Umar nikah kaper. Masa kopurna apolong so Kanjeng Nabi. Tengale sampean kaza, kopurna ikam masene Abu Bakar. Sudah sena Umar, sampai Kanjeng Nabi kopurna. Masa orang kafir kopurnya sampai Kanjeng Nabi. Tak bisa aja waktu gula profesor. Dan kurang kui kita betibi. Tak kui kita gula bundan. Kui kita betibi. Pocak so gula. Mun Sayyidina Umar nikah kafir. Masa Sayyidina Ali ngalak mantuh. Sayyidina Ali yang di anak bini nyaman Umi Kulthum. Nikah kabin masuk Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Ali ngalak mantureng kafir, mun Umar nikah kafir. Ini kesedajana sampean tak bener kenyataan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tadi imam nang masjid. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semuka Sam, semuka Irak, semuka Mesir, semuka Iran. Negara-negara tetangga ini Pak Islam. Saya sama Islam Abu Bakar, Umar, Uthman. Masa orang kafir ma Islam negara tetangga? Jawab ya ada gula. Ni kakek tebas sampian. Ni kata gula. Bener ajarna sampian beli. Mun ngocaki bakar kafir can. Dan ni kemangken masuk ke Indonesia. Quran sebadan yang ke Quran tak bener, tak asli. Quran saya baca sokula so sampai ni ngocaki Quran ni kele tambahin le kurangin, tak asli. Seasli Quran Sayyidina Ali. Sokule tanya aki, kamu Quran Sayyidina Ali. Jajal bagi kakula. Sokule baca. Mohon kula lebih mantap musoket apa Sayyidina Ali. Quran Sayyidina Ali. Quran sebada yobara sokule kakabi. Tolong kamu ke Quran Sayyidina Ali. Pas jawab Profesor gila kasa. Quran sepapolong Sayyidina Ali. Sambil masuk Imam Mahdi ke tempat persembunyiannya. Jawab saya, oh mun sini kayak Imam Mahdi kini kejahat. Mau ngitek lemari tanggula. Buru lah buru, tapi Quran sebener jak sambil tina aki malai baca sokula so sambian. Nika Imam Mahdi ngurut sampian ni kau Mahdi saya tak dopor ni gitu. Pak bener. Ngitek tanggula. Buru lah buru. Tapi Quran sebener jak sambil. Kesini kasofula banyak boleh diskusi. Pas bodoh boleh ngaku Islam, tapi ngaku badan Nabi sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad saya Mirza Ghulam Ahmad. Jika kelompok Ahmadiyah, saya katakan di Jakarta, hai saudara-saudaraku yang ikut Ahmadiyah, persilakan kau ikut Ahmadiyah. Syukran Makmun tidak akan mengganggu dengan syarat jangan ngaku Islam.
Ahmadiyah bukan agama Islam. Ahmadiyah agama baru, bukan Islam. Didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad orang Pakistan yang ngaku nabi, bukan agama Islam. La sahula. Lah kunika alhamdulillah. Kunika penganut Islam ahli sunnah wal jamaah. Iki punten. Islam ahli sunnah wal jamaah nika Islam cinta dak Rasulullah. Cinta dak sahabat-sahabat Rasulullah. Cinta keluarga Rasulullah. Insya Allah mazhab yang benar. Kanjeng Nabi ada bu. Iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Wa kadzalika an-nasara. Wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulluhum finnar illa wahidah. Wa ma hiya ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Jabuna kanjeng Nabi, orang Yahudi ini kalau pecah, dadi 77 sekte. Juga agama Nasrani lah pecah, dadi 77 sekte. Waktu jaman kanjeng Nabi umat Islam bakal pecah, dadi 73 sekte. Semua di neraka kecuali satu yang surga. Ditanya siapa yang satu? Rasulullah. Yang satu itu yang bersama saya dan bersama sahabat-sahabat saya dan keluarga-keluarga saya. Sahabat itu termasuk keluarganya. Nah, jadi insya Allah menurut sabda kanjeng Nabi ini ke ahli sunnah wal jamaah sebenar. Sahabat ahli sunnah wal jamaah mencintai Rasulullah. Ahli sunnah wal jamaah mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, mencintai Sayyidina Ali, mencintai sahabat-sahabat lain, sehingga kita menyatakan radhiyallahu anhum. Kita mencintai keluarga Rasulullah, mencintai Sayyidina Ali dengan keturunannya. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Mun siagla punten, malah keyakinannya jauh. Nang kitab besian namanya kitab al-hukumah al-islamiyah. Nang kene katoles inna min daruriyati a'immatina anna li a'immati ma maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nang kitab besian iki sebut lagi imam-imam pemimpin si aneka andi kedudukan saya tak bisa capai sareng malaikat, sareng nabi, sareng rasul. Jadi imam-imam si aneka lebih tinggi sareng kanjeng nabi kedudukan. Ini kebarang saya tak masuk akal, tapi makin tersebar nang Indonesia panika. Dan nikah kita wajib untuk mendidik anak-anak kita. Ini kesalahan kita. Kayak khotim, nur khotim, kesalahan kita apa? Di pondok tidak pernah dipelajari tentang Syiah, tentang Mu'tazilah. Nah, inilah kekeliruannya. Hanya diajarkan ahli sunnah wal jamaah saja. Begitu keluar, mereka berdusta, mengaku cinta Nabi, mengaku cinta keturunan Sayyidina Ali. Lalu mereka mengadakan khol, mengadakan tahlilan, mengadakan dzikir. Tentu orang NU itu tertarik, sehingga tidak sedikit yang masuk Syiah. Padahal ajarannya seperti tadi itu. Dikatakan Quran ini tidak benar. Dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin Syiah itu derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya Rasulullah subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ada yang lebih dahsyat lagi, Bu. Tedung boleh. Boleh surah pidato, apa surah jagain reng tedung. Pada oleh ajaran Yahud sehebat. Reng bini ini kening sewa, kening kontrak. Ternyata mun nafsu boleh setuju. Boleh makin bade propolinggo. So cari kenerotem nyaraki praban kenerotem seratin kontrak ke semalam.
Aku sapu tina lagi ya. Ki ngalle ke basuruan kontrak pole. Le ni kasih ani kering bini kening kontrak. Kontrak semalam, kontrak seminggu, kontrak sebulan, kontrak setahun. Pada saya kontrak sampai 5 tahun. Selama jadi mahasiswa. Selama saya menjadi mahasiswa di Iran, saya kontrak dengan perempuan. Selesai belajar mahasiswanya, itina hakim. Setuju sampean ke kontrak. Setuju kontrak. Pada kisah kamar kening kontrak. Lah ni kabada bu, ni keajarannya. Reng bini ni kening kontrak. Mun reng bini ratin, pas kontrak berapa kali. Buk, reng bini ni karatinnya cuma 35 tahun. Pak kira lebih punten. Mungkin punten. Umur 15 reng bini nikah ratin. 13, 14, 15 ratin. Sampai 45 bu. Mulai seket ke atas buk lekerok kakabi buk. Mau anak kerok, pepe nak kerok, lata dek reng bini ratin menomor seket lema nih. Mungkin punten. Oleh, saya umur seket ke atas. Kalau teroni gomuana. Kalau ada atas seket atau ada reng bini ratin. Reng bini ratin ini ke umur 15 sampai umur 45. Kini ke ratin bu. Mula umur seket ke atas. Ada reng bini ratin yang dunia penikah. Raji kulit dimin ratin. Mungkin umur petong polo. Gila taruh karuan. Tapi bini-bini kulit malolo, bini na sampian pada. Mungkin betul. Reng bini ratin nikah umur 15, katakan sampai umur 40 seket. Di atas seket itu ada reng bini ratin ampun. Dokter ratin kontrak. Setahun satu sekali kontrak. Itu reng ratin sampean. Setahun tak kita 100 swidak areh. Mun 100 lah teluarian ini. Kontrak. Seni seranan atanya kambun. Bu, apa nak? Siapa tang mak? Aduh, lop pacong. Kalau pada remah sampai cari kontrak lebih dari 100 sen laki sampai. Nih seran di anak tak bisa ngocak emak. Tak bisa ngocak abah. Dereng sepi embun lelopah. Atanya anan kambut. Bu, siapa tang emak bu? Wah tatang keruman tahu. Tapi ngocak emak, ngocak bapak. Tang bapak siapa bu? Lacong lalopang kocong. Ini sedaya bu, cereng banyak kok si tang laki lah bu lebih di 100. Lah ini keajaran si apa nih kak? Tapi nikah saya buka ke umum, tutup. Saya buka ke umum nikah cinta ada keluarga Nabi. Saya buka ke umum hall. Saya buka ke umum tahlilan. Saya buka ke umum maulid. Orang NU tergoda. Orang NU senang maulid sampean. Senang tahlilan, senang hall. Tapi ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak disebarkan. Untung syukuran makmun baca kitabnya. Ini kakek apa nih? Malah nang kitab itu oleh tetan. Mantamatta amaratan fad. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis palsu. Ada bukan kanjeng Nabi. Siapa orang mantamatta amaratan fadarajatuhu kadarajati hasan. Siapa orang semut sekalian derajatnya pada musuh derajatnya Sayyidina Hasan. Mantamatta amaratan fadarajatu kadarajati Husain. Siapa orang sekabin kontrak sampai dukaleh dia derajatnya pada musuh Sayyidina Husain. Mantamatta athalata marat fadarajati kadarajati Ali bin Abi Thalib. Pasera orang sekabin kontrak sampai 3 kali lebih ni kaderajatnya pada musuh derajatnya Sayyidina Ali. Orang siapa mantamatta arba'a marat
kadarajati. Siapa orang senemot sampai 4 kali lebih derajat aja por Kanjeng Nabi pada musuh derajat sengkok. Ya Allah. Derajat Kanjeng Nabi kontrak soreng bini 4 kali. Pas pada so Kanjeng Nabi masuk nang akal sambian. Ini kepada nang ketap buka suruh ketap. Ya apalagi sohul. Hafal gula. Akidah nereng siap. Hafal gula. Akidah nenek. Ya apalagi sohul. Ini kemasuk. Untuk membendung ini semua hanya dengan pendidikan Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena di Indonesia itu menerima liberalisme, maka semua paham boleh masuk. Persilakan. Tapi saya harus membentengi ahli sunnah wal jamaah. Persilakan Syiah. Engkau sampaikan, saya juga akan menyampaikan sebenarnya ajaran Syiah menurut kitab-kitab Syiah bagaimana. Saya cuma menyebarkan ajaran Syiah yang asli, yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita percaya Quran yang ada Quran asli, tidak ada perubahan. Kita yakini, ini kasetaja namakan deti tantangan-tantangan. Maka pendidikan pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah, pada boleh makan hanya maki gerakan salafi. Sedangkan di sini ditulis pondok pesantren as-salafiyah Miftahul Ulum. Makin pada gerakan namanya gerakan salafi. Yang umumnya orang-orang Wahabi. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ini bid'ah, masuk neraka. Subhanallah. Ini kemangkin teti tantangan kesampian. Maulid dikatakan bid'ah. Sokule datengin korbina. Korbina Wahabi ini ke datengin. Coba dari Mekah sokule datengin. Namanya Allahumma firlahu Syekh bin Bas. Orang alim, akhlaknya bagus. Ini kak korbina Wahabi. Intare sokule. Kapan intare sokule dia berdialog sokule, Masya Allah. Saya pendapat. Cuma cok kerucun nih kasih tak saya. Saya bin Bas saya ketemu sokule. Sokule tanya aki bahasa Arab kule. Bagaimana hukumnya tawassul? Kita doa pakai wasilah, pakai perantara. Saya bebas, haram. Bebas tanya gula. Hal bainaka wa bainallah hijab? Apa yang antara dan musuh Allah beda tabir? Saya ngalangi. Aku jawab tidak ada. Saya dengan Allah tidak ada tabir, tidak ada dinding, semuanya terbuka. Kalau terbuka mengapa kau tidak? Langsung saja berdoa kepada Allah, tidak pakai wasilah, langsung saja. Kan tidak ada tabir yang menghalang-halangi. Jawab saudara. Kitab Riyadhus Shalihin pada telok orang masuk gua. Kapal masuk gua apa pada toraja gulundur. Notop lo bangga gua. Telok orang tak bisa keluar pun. Pas pensitung orang aduh ngakui tawassul. Pertama tawassul bibirril walidain. Yang kedua tawassul bin nahyi anil munkar. Setelah tawassul dengan amanah. Pas terbuka ngakui wasilah. Pas saya jawab saya bebas. Tawassul bil a'mali sholihah la ba'sa. Tawassul dengan perbuatan baik boleh. Rakulatu ya Allah mudah-mudahan dengan ibadat saya ini terimalah doa saya. Ini namanya tawassul. Tawassul kelaban amal soleh boleh. Kula tak hanya boleh. Sebab itu saya di Indonesia tawassul bis solihin, tawassul bil aulia, tawassul bil anbiya. Pada hakikatnya saya tawassul bis solihin karena perbuatan orang-orang soleh. Saya tawassul dengan para aulia karena perbuatan soleh.
Saya tidak pernah tawassul dengan orang yang suka main judi. Saya tidak pernah tawassul dengan orang yang minum minuman keras. Saya tidak pernah tawassul dengan bajingan-bajingan. Saya tawassul dengan orang yang soleh. Saya tawassul dengan para wali. Saya tawassul dengan para nabi karena perbuatan mereka. Apa kata bin Bas kepada saya? In kunta aliman fasna masita. Kalau engkau orang alim, berbuatlah kau menurut ilmumu. Artinya membenarkan. Banyak udah berdialog. Sampai maulud, peringatan maulid. Kita memperingati maulid karena cinta kepada Nabi. Dan dalam peringatan maulid yang kita kerjakan semua perintah Allah. Hai orang-orang yang anti maulid, kita mengadakan maulid karena cinta pada Rasulullah. Dan di dalam maulid orang-orang yang anti maulid, kita buka dengan baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran bukan perintah Allah? Hai orang-orang yang anti maulid, setelah baca Quran kita baca sholawat. Apakah baca sholawat itu bukan perintah Allah? Setelah sholawat kita mengadakan al-mau'idatul hasanah. Apakah al-mau'idatul hasanah itu bukan perintah Allah? Kemudian maulid kita tutup dengan doa. Apakah doa itu bukan perintah Allah? Semua yang kita kerjakan semuanya perintah Allah. Tidak ada yang dikerjakan oleh ulama yang bukan perintah Allah. Nang cerita. Dan ini jelas, ini macam-macam gerakan. Oleh sebab itu, generasi kita harus diberikan ilmunya. Untuk menghadapi Wahabi, kasih ilmunya. Untuk menghadapi Mu'tazilah, kasih ilmunya. Untuk menghadapi Syiah, kasih ilmunya. Untuk menghadapi Ahmadiyah, kasih ilmunya. Inilah fungsinya pondok pesantren untuk menyelamatkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Maka banyak pekerjaan kita sekarang ini. Tantangan-tantangan semakin hebat. Apalagi orang-orang barat yang sengaja untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan bangsa Indonesia. Dimasukkan ke Indonesia sekarang, yang kadang-kadang kiai jadi sponsornya, kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini ajaran yang menyesatkan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Bukan ajaran Islam. Ini kemangken etreman Indonesia, liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bertentangan dengan Al-Quran 100%. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin manusia kajaba kaangkui asojud ka Allah. Sukron makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakarpi dewe. Sukron makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk ngalak karpet hibi. Sukron makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Tapi sukron makmun diciptakan oleh Allah untuk sujud dan beribadat kepada Allah. Kalau sukron makmun sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sukron makmun hidupnya tidak bebas. Hidupnya dipagari dengan perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan. Dipagari dengan larangan-larangan Allah yang harus dijauhi. Bukan untuk sakarpi dewe. Bukan untuk ngalak karpet hibi. Nah, ini kebebasan adalah asasi manusia, ajaran Yahudi yang dimasukkan ke Indonesia. Maka selalu saya katakan kepada pemerintah, tolong pemerintah selamatkan anak bangsa ini. Liberalisme dan HAM harus dibatasi dengan akhlak. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan agama. Liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi dengan agama,
Kebebasan adalah hak asasi manusia yang tidak dibatasi dengan akhlak. Ini akan terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Jadi makanya ke bangsa Indonesia pada dia hewan, pada dia kerbui, pada dia sapeh, pada dia embi, pada dia ajam, laki bini bergaul bebas, HAM. Ini tretan yang harus kita pagari. Hanya dengan iman dan takwa, insya Allah kita selamat. Inilah pentingnya pendidikan ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak, malam ini alhamdulillah kewajiban saya sudah dioper alih oleh ustadz-ustadz di Miftahul. Tinggal kewajiban saya untuk menjaga Miftahul Ulum supaya ibaratkan base-nya bagus, bensinnya bagus, solarnya bagus, olinya bagus, supirnya sehat, kenik-keniknya semua sehat. Base akan membawa anak bapak ke tempat yang kita tuju. Lah disinilah saudara-saudara perhias hiasan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan setelah ini Miftahul Ulum akan menjadi sekolah yang betul-betul bermutu, betul-betul berkualitas, dan akan melahirkan anak-anak bangsa yang soleh dan solihah, melahirkan anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membentuk satu generasi baru untuk di masa yang akan datang. Generasi yang soleh dan solihah, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kepada wali murid tentu saya tekankan kembali perhatiannya. Yang sudah memperhatikan wali murid, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tingkatkan perhatiannya kepada Miftahul Ulum. Yang belum memperhatikan, saya minta tolong diperhatikan Miftahul Ulum ini. Sehingga di desa ini menjadi pesantren unggulan, pesantren yang berkualitas, menjadi pesantren yang betul-betul menciptakan generasi muda Islam yang dapat membela, mempertahankan, dan mengembangkan agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Saya kira cukup sekian saja, Bu. Sebenarnya saya nunggu gelisahnya ibu, supaya ibu gelisah berdiri pulang gitu. Saya tunggu, saya juga nunggu gelisahnya bapak-bapak ini, gelisah berdiri pulang. Saya lihat nggak ada yang gelisah. Lama-lama saya sendiri yang gelisah. Ya namanya pidato hampir 2 jam, Bu. Saya ini cuma harus bersyukur saya yang kurang. Alhamdulillah, saya sudah tua begini. Bu, kalau ibu ditanya sampai tanya ke orang, paserah tokang pidato sepaling seponeng Indonesia penikah. Jawab so sampean syukron makmun mesti bener. Ingin apa bener? Sampean bilang pidato kula mungkin lambat kita nang SD. Tinggi. Mungkin lambat kina ke anak sampai gini ngaji pidato sampai anak lebaran berapa mungkin. Jadi saya tanya ke orang Bu, paserah tukang pidato paling sepo nang Indonesia. Jawab so sampian sukron makmun, mesti bener. Tapi tengalna tuan apa? Bu, tengalna tuan apa udah? Jujur. Tuan apa muda? Saya ngocak tua, kini kasih bener. Yang bilang tua itu yang bener. Terima kasih. Saya nggak ngocak muda, ini kayak nak share gula gini ya. Ini kemasuk orang gini, mata keranjang gini ya. Tinggi. Olah katarak mata nih, on katarak operasi. Ya udah tua kok cekik ngode.
Sengocak tua sekelangkong, ini kasih bener. Sengocak muda kini kayak naksir gula kini. Ampunlah telat. Tua gula le petong 55 ampun. Loh, ingki petong 55 umur gula nih kan. Tua ampunan. Tapi alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala dipanjangkan umur, diberi kesehatan. Padahal kuliah kala 2 bulan nih. Mulai awal Rajab belum pada nang Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur kula dak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mari di Jawa Barat, kula dak Kalimantan Selatan, abali pole ke Jakarta, kula terus ke Sumatera, ke Jambi, ke Riau, sampai dak Tembilahan, sampai dak Air Molek. Ada hampir 1 minggu bali pole ke Jakarta. Di Jakarta apa ke Jawa Timur kula. Sampang, ke Gili, mending Gili. Gili Mandangin. Pidato nang Gili Mandangin setengah situng, mulai kula ke Sampang tak nginep koran laku waktu ke Jakarta. Bali ke Jakarta, beli pole ke Madura. Punten tak ke Madura, ke Pontianak. Bade Pontianak. Dari Pontianak bari abali kula. Karena holnya pagi di Madura, takut kula telat naik pesawat kol 11 malam. Turun yang Juanda setengah situng malam. Pak ke Madura subuh. Kol sanga hol. Kol situng setengah 2 dak Probolinggo. Angken bade kantor. Aku terbang menuju Jakarta. Alhamdulillah. Kula malah niat umrah. Karena cek payah nah. Terus istirahat. Yoba so kula umrahna yoba haji baik. Insyaallah bagi so sampeyan niki insyaallah kula niat haji. Kula haji nika punten tak antri 12 tahun punten. Mun sampeyan antri 12 tahun, kula punten tak antri. Nika nyaman adil. Adil kan? Lam nungkulis pada kisah sampian tak adil. Sampian mun malam ngerok. Gula mun malam kada mangken. Dak man kaman. Tak tedung malam. Mun sampian ngerok. Pada akhirnya gula sampian. Tapi sampian mun haji ada tek 12 tahun. Gula bi Allah Ta'ala parang haji bisa haji ban tahun. Ini kan nyaman adil. Muni papada kulo so sampian tak adil. Masa sing ngerok so tak ngeroki papada. Tapi sampean CR. Kadang tetangga kula pada iya CR. Tuh kiai, mun sampean cek nyaman. Mesen nika. Yang ki kor laji bila belum angkat. Tanpa antri kula. Suruh antri 12 tahun. Sampean nyaman bae tak antri. Tak adil kenika. Balas lah ini kasih adil dan kula. Mun kula pada kisah sampean tak adil. Ingin namunten, boleh pada kisah sampean. Tak adil munten. Sampean ber malam ngeroh. Boleh, boleh Kalimantan, boleh Sumatera. Tapi Allah Ta'ala alhamdulillah, kegampangan sanika. Ini namanya adil. Ini tu akhir mudah-mudahan kebekas keluarga. Semoga Allah Ta'ala ibrinna jalan, tapi insyaallah pang jalan. Ini Bu Aki mantar sehat lagi para kiai setuju nah mudah-mudahan sehat lanjang umur ini dan nikah mangken kebadan mangken ya kerusakan akan meningkat maka pendidikan agama harus ditingkatkan untuk menyelamatkan anak kulanan sampian kompoi kula kompoya sampian malekapi aku setuju nah keturunan kula keturunan sampian pakun ahli sunnah wal